Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunil Jannataini dengan NIM 2022011019 dari Prodi Sistem Komputer Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata Bulukumba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi algoritma penjadwalan real-time (RMS) atau Rate Monotonic Scheduling untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem waktu nyata. Baik, yang pertama yaitu mengenai penjelasan algoritma penjadwalan RMS. RMS atau Rate Monotonic Scheduling adalah algoritma penjadwalan real-time preemptive berbasis prioritas tetap, di mana semakin pendek periode task, semakin tinggi prioritasnya. Artinya, setiap tugas memiliki prioritas yang sudah ditentukan dari awal dan tidak akan berubah selama program berjalan, di mana algoritma penjadwalan RMS ini memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, prioritas ditentukan berdasarkan periode, yaitu semakin kecil periodenya, maka semakin tinggi prioritasnya. Task dapat di-prime atau ditunda eksekusinya oleh task dengan prioritas lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ideal untuk task periodik, dan yang keempat cocok untuk sistem dengan deadline sama dengan periode. Selanjutnya, task set, di mana kita akan melihat kumpulan tugas atau task set yang akan digunakan dalam simulasi RMS. Di dalam sistem ini, terdapat 3 task, yaitu T1, T2, dan T3, di mana task T1 execution time-nya yaitu 2 milisecond, periodenya 5 milisecond, dan deadline-nya 5 milisecond. Task T2 execution time-nya yaitu 1 milisecond, periodenya 10 milisecond, dan deadline-nya 10 milisecond. Dan task T3 yaitu memiliki execution time 2 milisecond, periode 20 milisecond, dan deadline 20 milisecond. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai penentuan prioritas. Untuk mengetahui urutan eksekusi tugas, kita harus menentukan prioritas berdasarkan periode masing-masing task. Berikut ini adalah urutan dari prioritas dari yang tertinggi ke yang paling rendah, di mana T1 di sini memiliki periode 5 milisecond. Jadi T1 ini menjadi prioritas pertama atau tertinggi. T2 memiliki periode 10 milisecond, jadi termasuk ke dalam prioritas kedua, dan T3 yaitu memiliki periode 20 milisecond dan termasuk ke dalam prioritas ketiga atau terendah. Semakin sering tugas muncul, semakin penting juga tugas tersebut dianggap oleh sistem, karena jika tidak ditangani dengan cepat, akan lebih cepat menumpuk dan menyebabkan kegagalan sistem. Selanjutnya, visualisasi eksekusi atau Gantt chart 0 sampai 20. Dari sini kita bisa lihat bahwa T1 sering sekali muncul dan mendapatkan prioritas eksekusi lebih dahulu. Misalnya, T1 dieksekusi pada 0 milisecond dan 5 milisecond, kemudian 10 milisecond, dan seterusnya. T2 hanya bisa jalan setelah T1 selesai, dan T3 lebih sering tertunda karena memiliki prioritas yang paling rendah. Dan di titik tertentu pula, kita bisa lihat T3 sedang berjalan, tapi langsung dihentikan saat T1 datang. Jadi itulah yang disebut dengan preemption. Selanjutnya yaitu cara algoritma menentukan urutan task. RMS bekerja dengan cara yang pertama, prioritas tetap selama runtime atau sistem sedang berjalan.
Yang kedua, semakin kecil periode, maka semakin tinggi pula prioritasnya. Yang ketiga, tiap task dievaluasi pada arrival time. Jadi, saat tugas muncul di waktu kedatangannya, sistem akan mengevaluasi apakah tugas itu harus langsung dijalankan atau menunggu. Dan yang keempat, jika task prioritas tinggi masuk, maka preemption terjadi. Hal ini bertujuan agar tugas penting tidak terlambat selesai. Selanjutnya, kapan preemption terjadi? Preemption terjadi saat tugas dengan prioritas yang lebih tinggi datang dan tugas lain sedang berjalan. Seperti pada contoh yang kita lihat bahwa pada waktu 5 milisecond, T3 sedang berjalan, tapi tiba-tiba T1 muncul. Karena T1 punya prioritas yang lebih tinggi, maka T3 dihentikan sementara, agar T1 bisa segera dieksekusi. Inilah yang membuat RMS atau Rate Monotonic Scheduling sangat cocok untuk sistem yang harus merespon cepat terhadap tugas-tugas kritis. Jadi, preemption di sini memastikan deadline task prioritas tinggi tetap terpenuhi. Selanjutnya, apakah semua task memenuhi deadline? Jadi, berdasarkan analisis dengan algoritma RMS, semua task dalam sistem ini berhasil memenuhi deadline-nya. Karena sistem ini sudah disusun sedemikian rupa dan RMS ini memberikan prioritas yang tetap sesuai dengan kebutuhan periodenya. Semakin kecil periode, semakin tinggi pula prioritasnya. Dapat kita lihat dalam task set ini, T1 yaitu memiliki periode 5 milisecond yang memiliki prioritas tertinggi, ikuti oleh T2 yang memiliki periode 10 milisecond, dan yang terakhir T3 yaitu memiliki periode 20 milisecond. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penjelasan mengenai simulasi algoritma penjadwalan RMS ini, yaitu Rate Monotonic Scheduling atau RMS ini merupakan metode penjadwalan real-time yang bersifat preemptif dan berbasis prioritas tetap. Algoritma ini memberikan prioritas lebih tinggi pada task dengan periode yang lebih pendek, sehingga cocok digunakan pada sistem dengan task periodik yang memiliki deadline sama dengan periodenya. Dengan menggunakan RMS, sistem dapat memastikan bahwa task dengan prioritas yang tinggi selalu dieksekusi tepat waktu. Melalui mekanisme preemption, simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa semua task memenuhi deadline-nya sesuai prinsip RMS. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.